Halo teman-teman, perkenalkan saya Nailawati dengan NIM 230000110. Kelompok G Bioproses Pengolahan Kopi Kelas B Universitas Sanata Dharma. Berbicara tentang kopi bukanlah suatu hal yang asing di telinga kita. Kopi merupakan minuman favorit di berbagai kalangan, baik kaum muda maupun orang tua. Dimanapun dan kapanpun itu keberadaan kopi tetap menjadi primadona dan incaran bagi para penggemarnya. Secangkir kopi dengan sejuta rasa dan cerita, ternyata di balik secangkir kopi itu yang terhidang dan siap untuk diseduh dengan cita rasa yang khas, memiliki sebuah teknik dan proses yang cukup panjang dan unik. Mulai dari pemetikan buah kopi di kebun, proses sebelum dan sesudah fermentasi, pengeringan, penyangraian, dan penggilingan. Nanti pada akhirnya menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas. Lalu, bagaimanakah proses perjalanan biji kopi menjadi bubuk kopi dengan berbagai cita rasa yang dihasilkan? Di mana dalam hal ini dilakukan proses fermentasi anaerob dengan kultur starter ragi tape. Mari kita simak dan saksikan bioproses pengolahan kopi berikut ini. Dapat teman-teman lihat berikut proses pemetikan buah kopi, di mana jenis kopi yang dipetik untuk bioproses pengolahan kopi kali ini yaitu jenis kopi Arabica. Pemetikan dilakukan di kebun Pak Slamet yang berada di lereng barat Gunung Merapi, Dusun Babadan 2, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kebun ini terletak pada ketinggian kisaran 1200 sampai dengan 1600 mdpl, di mana kopi Arabica lereng Merapi memiliki ciri khas rasa fruity karena faktor tanah vulkanik. Selain itu, ketinggian tempat tumbuh juga dapat berpengaruh terhadap intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan lingkungan tumbuh tanaman, sehingga akan mengakibatkan proses metabolisme pada tanaman tersebut akan terganggu dan mempengaruhi senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme tanaman. Umumnya, semakin tinggi daerah penanamannya, kopi tumbuh lebih lambat dan menghasilkan buah kopi yang lebih padat dan lebih beraroma. Oleh karena itu, kopi Arabica mempunyai kadar kafein yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta. Pemetikan dilakukan bersama teman-teman bioproses kelompok lainnya. Teknik yang digunakan pada saat pemetikan yaitu petik merah. Petik merah merupakan pemetikan yang dilakukan dengan memetik bagian kopi yang berwarna merah saja. Hal tersebut dilakukan salah satunya agar tidak merusak buah kopi lainnya yang belum matang, atau jika bakal putih kopi yang baru saja tumbuh. Buah kopi yang sudah berwarna merah mempunyai kadar Brix yang baik, yaitu kisaran 16 sampai dengan 19%, serta tingkat kepadatan dan kematangan buah yang sudah pas. Selanjutnya yaitu proses sebelum fermentasi, yaitu sortasi. Sortasi basah dilakukan dengan merambang buah kopi di dalam air. Sortasi basah dilakukan bertujuan untuk memisahkan buah kopi yang berkualitas dengan buah kopi yang dalam kondisi kurang baik, yaitu dapat diketahui buah kopi akan mengapung di atas air. Bisa disebabkan karena bagian dalamnya sudah dimakan ulat atau mikroba jahat lainnya. Kemungkinan juga buah kopi yang diambil belum cukup matang untuk dipanen. Sebelum tahap pulping, buah kopi dicek terlebih dahulu kadar Brixnya menggunakan Brix level. Selanjutnya proses pulping, yaitu proses pengelupasan kulit terluar buah kopi. Fermentasi akan dilakukan dengan proses ini. Proses ini yaitu menggunakan bagian jangkrik atau lapisan dapat teman-teman lihat pada video merupakan proses pulping atau pengelupasan kulit terluar kopi dengan cara manual. Tahapan pulping buah kopi dilakukan sebelum proses fermentasi. Adapun bahan yang digunakan pada saat fermentasi yaitu menggunakan kultur starter ragi tape dengan teknik kering.
Wadah yang akan digunakan untuk fermentasi disterilisasi terlebih dahulu agar menghindari terjadinya kontaminasi pada saat proses fermentasi. Sterilisasi wadah fermentasi dilakukan dengan cara membilasnya menggunakan air hangat yang dicampurkan dengan air dingin, kemudian didiamkan sesaat lalu dibuang dan dibilas kembali. Selanjutnya penimbangan bahan yang akan digunakan yaitu kultur starter ragi tape dengan berat sebesar 25 gram dengan perbandingan buah kopi dan ragi tape yaitu 250 gram berbanding 25 gram. Proses penimbangan dibagi menjadi 3 tahap yaitu 10 gram, 10 gram, dan 5 gram agar pada saat pengaplikasian kultur starter ke dalam buah kopi yang sudah disediakan di wadah lebih mudah terbagi merata. Pada tahap ini, sebelum dilakukan proses fermentasi, kadar buah kopi diukur terlebih dahulu kadar pH-nya untuk menjadikan perbandingan pH awal sebelum fermentasi dan setelah fermentasi. Selanjutnya ditutup wadah fermentasi dan ditambahkan air pada wadah kecil di sampingnya agar gas hasil fermentasi nantinya dialirkan di wadah tersebut. Fermentasi dihentikan karena sudah mencapai pH minimal dari kopi Arabica dan sudah terjadinya penurunan suhu. Pengamatan selama fermentasi yaitu dengan 2 variabel kontrol yaitu pH dan suhu agar dapat diketahui perbandingan pH dan suhu sebelum fermentasi dan setelah atau akhir fermentasi. Buah kopi yang sudah difermentasi kemudian dijemur di bawah terik matahari untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Selanjutnya, ketika pengeringan secara manual dengan memanfaatkan sinar matahari, setelah bobot kopi dikatakan berkurang, selanjutnya itu dipanaskan atau dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius. Pada saat proses pengeringan menggunakan oven, selalu dicek berkala hingga susut berat kopi berada di 10% atau lebih kecil dari 10% dari berat awal. Hal tersebut mempermudahkan kita untuk mengetahui apakah kopi sudah kering dengan sempurna. Setelah pengeringan menggunakan bantuan pemanasan dari sinar matahari, kopi ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot awal sebelum dilakukan pengopenan. Selanjutnya, untuk mendapatkan biji kopi dengan kualitas terbaik dilakukan sortasi kering dengan memisahkan biji kopi yang kualitas terbaik dengan biji kopi yang berukuran kecil atau dengan tekstur yang lebih lembut dan mempunyai corak warna yang berwarna hitam. Kemudian dilakukan juga pengelupasan kulit ari kopi. Selama proses sortasi kering ditemukan beberapa biji kopi yang dalam kualitas kurang baik, yaitu terdapat berwarna hitam dan lapuk, ada juga dengan tekstur yang masih lembut. Kemungkinan biji kopi yang terpetik tersebut masih berusia muda atau belum cukup matang. Setelah melakukan proses sortasi kering, yaitu dilanjutkan dengan mengecek jenis cacat biji kopi berdasarkan SNI 012907/2008 dengan terdapat juga poster panduan untuk mempermudah kami dalam memisahkan
jenis kopi yang berkualitas dan jenis kopi yang sudah cacat. Dapat teman-teman lihat beberapa jenis cacat biji kopi yang terlihat pada poster yang telah dikelompokkan. Sehingga setelah tahap tersebut didapatkanlah berat bersih kopi yaitu 68 gram. Selanjutnya yaitu tahapan roasting. Tahapan roasting dilakukan oleh kakak barista. Setelah proses roasting yang mendapatkan bubuk kopi, selanjutnya yaitu penyeduhan yang nantinya akan dicicipi dan direview oleh kakak barista. Kopi yang sudah melewati beberapa tahap akhirnya dapat menjadi bubuk kopi yang dapat diseduh dan dinikmati. Dalam hal ini juga terdapat cupping kopi bersama barista dan teman-teman kelompok eksperimen lainnya, di mana cita rasa yang dihasilkan dari proses fermentasi kopi selama 36 jam metode honey process dengan kultur starter ragi tape secara anaerob menghasilkan cita rasa fruity, nutty, dan karameli serta asam yang sangat menyegarkan. Dikarenakan dibudidayakan secara organik dengan menjaga kelestarian lingkungan Merapi, tinggi antioksidan alami karena tumbuh di dataran tinggi dengan sinar UV lebih intens. Tekstur yang dihasilkan pun smooth dengan pH 5, kadar Brix 0,1% dan kadar kafein 1,5% serta nilai TDS atau jumlah padatan atau partikel yang terlarut dalam air yaitu sebesar 1621. Dan unik secara masing-masing dengan keberagaman kultur starter yang digunakan pun secara berbeda-beda. Hal tersebut menandakan setiap perlakuan yang dilakukan secara berbeda-beda akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda pula. Kegiatan cupping kopi berjalan dengan sangat seru dengan berbagai rasa, berbagai cerita dari berbagai metode yang digunakan, menambah kekayaan dari cita rasa khas kopi Arabica. Kegiatan terakhir yaitu proses cupping kopi sangat berkesan dan sangat seru karena diikuti dari dua kelas bioproses pengolahan kopi yaitu kelas A dan kelas B. Dihadiri juga oleh para barista untuk mereview hasil dari eksperimen yang telah dilakukan. Puncak dari eksperimen yang dilakukan yaitu pada tahap pencicipan dan review rasa yang dihasilkan dari beberapa metode yang dilakukan, dari berbagai cara yang dilakukan, sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang unik di masing-masing kelompok. Demikianlah studi eksperimen yang telah dilakukan selama 1 semester ini. Proses pengolahan kopi adalah sebuah perjalanan yang memadukan keterampilan, ketelitian, dan dedikasi. Dari pemilihan biji kopi yang berkualitas hingga tahap pemanggangan yang sempurna. Setiap langkah membutuhkan perhatian yang detail untuk menghasilkan cita rasa yang khas dan memuaskan. Melalui tangan-tangan terampil para petani dan pengolah kopi, biji kopi yang sederhana diubah menjadi minuman yang memanjakan indera dan menyatukan berbagai budaya di seluruh dunia. Ini adalah bukti bahwa di balik setiap secangkir kopi terdapat cerita panjang tentang kerja keras, tradisi, dan cinta terhadap kesempurnaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, kakak praktisi, dan teman-teman semua. Dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari kalian semua telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perjalanan belajar dan pengembangan diri saya. Terima kasih atas ilmu, inspirasi, dan momen kebersamaan yang berharga. Semoga kita semua terus berkembang dan sukses di masa depan.